Beberapa waktu lalu, ketika terjadi peristiwa pemotongan manusia di jembatan Kalibaki yang di bawah, yaitu tukang yang sedang membangun gereja jatuh. Pemerintah dan keamanan meminta kepada kami dan pihak kami berlangsung. Kami sudah tangkap dia dan serahkan kepada pihak keamanan untuk Cek, hati kok, kok kubik Hendra. pada waktu itu yang jadi saksi keamanan adalah Pak Hendra yang adalah asal Biara mana kamu? Biara itu. utang yang kedua Akan negara. kepada negara. Kau hawe, ibu guru mengkau yang keluar kau mana yang hawe yang tidak hawe makanya. Beberapa tahun yang lalu ada masalah yang terjadi di dalam ruang itu menguri. Mereka yang korban adalah Pak Hendra di bawah. Hawe yang tidak hawe makanya kau tidak mengapa pun dari jadi anak-anak yang aku mengkau. Waktu dia membalas dengan pistol itu sudah diambil dengan tangannya sendiri, Pak. Kopi kalau apa? Apa yang nabi dan kepada kau tidak baca baca belajar. Pistol itu tidak pernah dibawa lari dan disembunyikan, tapi di tangan di depan Kapolres, pistol dengan putus sudah serahkan kepada Pak Hendra. Aku kada kau ya ke. Hawe kapora da apa kami dewa mereka. Wado kapora di dua mesti wakapora dua mesti kau laro kapora mesti apa kami dewa mereka anak ramat. Kalau waktu itu senjata ini bawa ke pimpinan atas di Polda, maka pasti ada pemecatan atau permasalahan terjadi Bapak Hendra pada waktu itu. Tapi dia sudah selamatkan Pak Hendra sebagai penegak hukum yang ada di sini dengan cara menjalankan senjata secara hukum dan damai. Widara ada. Utang yang ketiga, Widara ada. utang yang ketiga. Hawe. Pada udah kau ini ada wadi kau ada dari Polda yang boleh mak. Pada waktu beberapa tahun lalu, pada waktu terjadi insiden di Dogiai dan yang terjadi korban adalah seorang dari Kampung Selatan. Kapora itu wadi wadi banget sama mari di pihak umat. Emo dah jadi nak coba pikir kamu wadi di mesti hati kai maya. Kiri dia kada bokat sama kosmas tebaima. Pada waktu itu Kapolres Dogiai saat melihat mayat ini, saat itu juga dua orang pemuda menarik senjata. Kopi itu mama di kabona itu. Senjata itu kami tidak pernah bawa dan sembunyi. Aku negara kali ono toma ini bupati lewat jauh kau yang bupati hati tidak pamukan yang Widaro itu. Karena senjata itu adalah milik negara, maka masyarakat sudah serahkan senjata pada Bupati almarhum Thomas T dan Thomas T sudah menyerahkan secara utuh. Baik. Ada kau yang mau ida kau pakai negara apa? Wako hak bupati maka Kapolda ima. Kau yang mau ida tenara ni apa di tanah wame. Karena tiga utang ini ada sama negara kepada Bupati dan Kapolres Dogiai, maka hari ini rakyat datang menuntut dan mengharapkan atas tiga utang ini. Kau yang mau ida itu kau kok. Orang apa wilayah jangan lewat jangan ida kau yang mau ya. Karena utang yang tiga ini, maka hari ini pelaku penembak juga 3 orang anggota, maka hari ini kami dapat menuntut 3 orang anggota yang menembak sesuai dengan kebaikan rakyat kepada negara ini. Jangan ada kau lagi. Ba, ada sekarang. Aku jalan. Jangan ada kau lagi. Kurang. Main negara. Papua. Kau bisa. Inilah ungkapan isi hati yang disampaikan dalam cara Kita kau mana? Kau mana? Ada penuh
pihak keamanan adalah pelaku dan kami masyarakat ini adalah penuntut, maka pihak DPR yang mediasi untuk menangani masalah ini. Baik, jadi ini tanya kalau ada izin Bapak. Kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat yang hadir di pelatihan ini. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Jadi karena ini masalah awal mau membicarakan atas kematiannya atas nampaknya Pak Firly baik anggota organisasi, maka tuntutannya sudah sampai di pihak kepolisian. Nah, saudara-saudara, kami anggota keluarga, tetap kami ikuti nanti penjelasan atau media seperti apa Pak Ketua dan dijawabkan karena tuntutan sudah sampai di Polres. Sekarang dari pihak DPR untuk kembali ya Cukup. sebetulnya, tapi memang sesungguhnya itu aspirasi dari masyarakat itu memang kami adalah penyambung lidah. Jadi ya kalau kayak mana kok, udah niatan ini kan, jadi ke mewakili buka, jadi pemerintah mau kayak mana ini ya mah berapa. Jadi ya maka, oke ya maka ini ditoge mediasi pak sudah jelas. Ya kayak kita langsung Pak Polres, kemudian Pati ada, jadi jelas ini nah ini bukan penama ya, aku pun menaiki, aku mencari mana ada mau tiga. Jadi udah maka itu ini tuh gak gawe gape, kalau itu pun mana tiga kita. Jadi saya kira mungkin nanti secara langsung dan terbuka mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kapolres sebagai pelaku dari instansi kepolisian dan kemudian nanti atas nama pemerintah daerah juga nanti ditanggapi langsung oleh Bupati terkait dengan tiga tuntutan tadi.
hukum itu seperti itu. Sekarang hanya satu saja tuntutan. Jadi kau dah kan mereka kemarin hom tena. Saya tanya. Jadi datang di sini tu maafkan tuan na, mari hom tena. Ini kau dah kain mereka kau. Kau dah ada video foto kau napa di Indonesia? Anak ada video foto napa di Indonesia? Anak ada video dokter aku dah hunian coba angkot aku kau terkena. Ada datang. Kedatangan warga Satpol PP, distrik, kepala-kepala kampung karena ada kejadian penembakan seorang Satpol PP. Itu tuntutan jelas tadi bahwa 3 pelaku mungkin warga korban atau apa melihat seperti apa itu nanti tangkap pada Kapolres. Sekarang atas kejadian itu yang kita kronologisnya, aku itu hawa kayak kita nak ikut tiga nyawa orang kayak kita kata orang kita tahu karena sudah lakukan seperti ini kan bisa terjadi, ini sudah mati sudah meninggal, maka kami datang minta. Kalau begitu kita harus jelaskan item-item yang perlu sampaikan kepada pihak kepolisian. Kemarin itu sudah sampaikan. Julianus Gaitan itu ligaw ikan pihak ini naman. Chicago. Awak jam 12. Awak ini berapa ya mo? Ini awak berapa? Arab dah mau tahu na mau tiap. Sama. Almarhum dengan istrinya saat duduk bersama-sama di rumah jam siang 12, istri dengan mereka keluar untuk ke kebun. Kamu tahu saya mau itu dan kamu jalan keluar sampai kepada kejadian nanti istrinya. Punya mereka itu ada di 168. Ada waktu mereka jalan dengan kendaraan motor sampai di Sukomani yang ada trek. Di situ ada melintang sebuah trek dengan sebuah mobil Hilux abu-abu sehingga mereka tidak bisa lewat. Saat itu terjadi ada dengar penembakan. Akhirnya untuk upaya menyelamatkan diri, istrinya itu lompat dari motor. Sementara suaminya itu motor jam juga berusaha menyelamatkan diri. Setelah itu lihat suaminya begini tidak ada, melihat ke arah ke sini begini, suaminya itu yang berpakaian baju putih, baju merah itu merah. Jadi setelah bunyi tembakan itu istrinya itu mengikuti suaminya sampai di tempat yang terjadi
kecelakaan motor, dia sudah ke sini melaporkan kejadian ini. Setelah itu baru selanjutnya menyebar informasi. Sudah dengar berita itu sampai di rumah, apa ini bersama seperti ini, lalu mereka pergi ke tempat kejadian dan terdapat motor dengan mayat saja. Jadi saya ketika kurang lebih 30 menit itu ada mobil Sabara tiba. Melihat begini mobil Sabara bukan dari mafia tapi dari bagaimana. Mayatnya sudah dikasih lagi mobil Sabara dan kami semua sudah ke sini. Selanjutnya kami menserahkan kepada saksi di tempat kejadian. Pada penjela. Dari sini dia diminta oleh masyarakat Kampung Widang akan jemput dia kemudian dia dia melihat di situ bahwa jalan sampai di perbatasan antara Nabire dengan Mafia. Dia menemukan motor dengan orangnya sudah dalam keadaan yang tertidur. Tapi tidak pernah berhenti dan melihat orang dia lewat. Setelah jalan sampai sebelum gereja, dia sampai di situ sebelum gereja Tugoman. mobil Hilux sa kama. Darat mana ki darat maki bani akahat to kami. Kedame pemoda pemihak atau ketom. Di situ melihat bahwa sebuah trek yang berkuning warna kuning itu ban sebelahnya masuk di got. Jadi maka mobil Hilux na to Tommy. Mobil di situ juga ada sebuah mobil Hilux. Mobil gawa ke tidak awal begitu dan gawa. Mobilnya itu berwarna kayak begini. Tidak makanin motor makanya awal. Makanya ada Tommy aja tata atau saya muka motor gitu. Di situ saya perhatikan begini ada beberapa pemuda dan melihat ada seorang yang kena dan patah tulang di bagian kanan. Udah maka ani mana bapak kau dah hadu ke waru tak ikut hakari. Anak kau dah nete mereka tidak mobil dah baka pemoda baka mau kada ukah hagal mau kudit timo kodam jate hakari dah maka. Baik ini tot wapi kau boman di dewa waduh ke hakari. Boman nikah kudit timo kau tahu wah kita dah nete mereka. Setelah itu melihat kejadian seorang pemuda yang kena ini, maka kemudian meminta kepada beberapa keamanan yang ada di situ waktu itu, meminta supaya pasien ini kita bawa kembali ke Bomani untuk dirawat. Ya, lalu
waktu itu mereka sepakat nanti kita akan kasih tahu pimpinan yang mana. Udah maka tege. Kaya ako. Tapi kan bisa kita dan kita berapa apa? Dari pihak polisi itu menghendaki orang ini kita bawa ke Nabire berobat di Nabire. Udah beli ya. Kaya tenang tini lagi takama namu koti hakari maka. Takama namu koti dia. Baik pudit di maka tidak pada nama betul mereka, itu pada nama betul mereka. Tidak tahu tentang awak mobil komodo bakda. Jadi karena keinginan ade ini tidak dipenuhi, akhirnya dia bicara agak keras. Lalu melihat itu dalam mobil yang warna begini ini, di dalamnya itu ada senjata. Toro ini Dan senjata yang dilihat itu ada panjang. udah maka. Ini takama nanti hakari maka. Iki guys. Iko politik kami ngomong, ehwane behen mereka. Ehwane. Jadi pada waktu itu ada yang bilang begini, Pak ini unsur pimpinan yang ada ini, mau dengar sama dia atau tidak mau lawan. Jadi dikatakan itu ini pimpinan Kapolres Sofia yang ada ini, kamu taat kepada dia atau mau melawan? Itu yang disampaikan pada waktu itu ada yang sampaikan. Udah maka. Oke. Kamu kamu tito. Kita warita video kada kay ini pena kamu tito tara. Akhirnya mereka mengambil mobil langsung ke Nabire dengan tujuan untuk mengejar pelaku yang dikatakan sudah lari. Udah maka. Uri dari me buku dah mena. Wakato. Baik waktu. Alto mito tara di ma. Baik waktu me jana. Wakato milki haba. Pajua. Di nakameri to tomi. Anak ako para kan orang payo. Setelah polisi dan itu pasien mereka sudah bawa ke bawah, kemudian ini kembali sampai di tempat yang almarhum ini ada, apa ini ada ketemu tempat yang almarhum ini ada kembali. Udah maka. Udah mani wakato ko ya. Ako kay politik kami lo to politik kami lo to kamo kay wa nai mo saya no hatta. Jadi Over hatta. saat itu Bapak mengatakan bahwa ini keamanan yang sudah membunuh anak saya. Setelah menyampaikan Bapak itu dia jelaskan di bawah ini dengan ada pimpinan Kapolres mereka ada dia. Udah maka ni. Selanjutnya itu sudah Ongkoda. Nakapagana na kata ko na. Mamit tayo ni Lord. karena itu ini bapaknya ada apa yang sudah menyimpang dalam hatinya dapat menyampaikan kesempatannya. Ani ba ito ko pa na wala sa program. Orang tua sampai di sana. Na na apa na. Magkaroon sa awan daw pati daw siya ko ko pa daw. Anak pa di me kaya kapakan. Saat itu dia membaringkan diri di atas orang yang anaknya yang berdarah-darah. Dia menyatakan sikap bahwa saya harus balas mata, bayar mata. Tapi itu yang dia ungkapkan pada waktu itu. Ito to pa na ka. Ano ko awit ta ko po. Apor na mafia na. Olamir mafia na ni. Setelah kejadian di sana, kembali itu kami tidak pernah aksi ke Polsek ke kami di bawah. Kapag may ko dang makaka apa. Apor na ko dang item. Jenazahnya dibawa sampai di halaman ini dan Bapak disampaikan kepada Kapolres. Ake mo ewo man kan akapor sa kanya tikin na ko kay.
Polsek bertanya, mengapa Bapak gosok darah anaknya yang meninggal kena tembakan ini? Supaya ako na tiyan mo ako dito ako. Nakapokus na ka. Anya na ako kay makapaka nawa o ay ko kay kiyo patata. Ako wagat pinag ko nawa kan nawa ni tiyan. Apa ini menyampaikan kepada Bapak Kapolsek bahwa hari ini saya harus mata kasih mata kepada pelakunya, bukan dengan yang lain-lain. Lagi ako ulo ang ako man nakamuiti. Kapay na mo na nakapokus na kakikagitan na tiyan. Waktu itu yang Bapak mengatakan kepada Kapolres, kalau Bapak menyembunyikan pelakunya, pasti saya tetap akan marah kepada Kapolsek yang ada. Wida ko ani hamawi na ato. Akay kuwa lupa wa ni kemasten ay may. Den nawa ka nakapatay na. Sebelum Bapak ini keluar, dia meminta kepada pihak keamanan di sini bahwa apapun bantuan dari pihak keamanan tidak boleh berikan kepada kami. Kami mau itu mata ganti mata, tuntutan dari Bapak. Udah mo ka. Pero ko di ba ko. Selanjutnya sudah meminta pelakunya, kami harus tahu bertanggung jawab. Di ba ko. Di ba kay mo ka. Por la seguridad na pila ka to. Selanjutnya pasti Bapak Kapolres ke bawah dan pasti ada ketemu di jalan atau di mana. Selanjutnya apa yang dilakukan jalan beri kesempatan kepada yang pernah jalan bersama-sama dengan Kapolres dan kawan. Wala man wala kita angkat eh. Ya, jadi begitu saya dengar. Si Julian itu bukan. Ini pingitan ten kote. Ini pingitan ten kote. Amo na debaw na wili na kamera da. Oh hay do kote. Abo wali ma hay wala ma. Iko debaw na kene tagi. Tidak makanya saya setelah saya dengar saya naik sampai di toko jembatan Kalibumi. Itu dari masyarakat mafia yang tinggal di toko bersama Kapolsek toko, mereka ada palang dalam rangka mengecek KTP dan KTA daripada anggota TNI dan Polri. Dalam rangka itu mereka mau tahan. Jadi mereka tahan. Saya begitu sampai di situ Kapolsek toko Pak Iwayan ada. Dia katakan, anak-anak ini palang, saya duduk hanya periksa KTA dan KTP. Kalau itu saya kedapatan, saya tetap tangkap. Kalau itu tidak kedapatan, saya nanti tunggu dan saya akan mengecek KTA dan KTP. Dari situ juga mereka kata bahwa kalau pasti dengan Pak Kapolres juga ada di Siriwo. Sampai di Polsek
Polres masuk kantor, ada keluar seluruh mafia. Pak Kapolres saya terpikir, saya kasih surat-surat itu kayak anggota siapa dan tanya-tanya. Tapi karena dia tidak keluarkan surat perintah, Pak Kapolres sendiri yang turun ke jalan siapa mau acak iklan dan mau tangkap siapa sebenarnya. Turun, saya tahu ketemu di mana Pak Kapolres langsung eksekusi. 3 orang itu langsung ketemu langsung Pak Kapolres sampaikan, kamu anggota toh? Kan anggota. Dari mana? Paniai. Surat tugasnya dikasih. Dalam perjalanannya ada surat tugas dan mereka tunjuk surat jalan kepada surat pernyataan kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres tanya, kamu tahu Pak kejadian terjadi di belakang? Yang kedua, kamu pernah keluarkan peluru atau tidak? Iya, pernah keluarkan peluru. Tapi biasa. Itu saya potong bicara Pak Kapolres. Pak Kapolres itu, kalau mereka tembak di atas, dia mungkin manusia. Tapi ini bukan menyerang nyawa. Saya katakan bahwa mereka tembak di manusia. Itu pembicaraan malam pertama saya ketemu dengan Pak Kapolres. Nah, di situ katanya lagi Pak Devi, dia sampai ke Pak Kapolres. Dan Pak Kapolres bukan pelaku pada kita melakukan penembakan, tapi kalau jalan di tempat itu masalah ini dia jelas akan terangkan beneran. Nah, ini yang kami ketemu dan Pak Kapolres. Anggota Polres Paniai. Itu yang Kapolres sampaikan. Kapolres pihak. Saya oposisi lagi. Karena itu surat perintah yang didapat itu kami juga belum tahu kebenarannya, apakah benar dia anggota Paniai atau tidak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom. Siang sekalian. Saya hormati Bapak Bupati, saya hormati Bapak Dandim, saya hormati Bapak Ketua DPR dan seluruh staf DPR yang ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Yang saya hormati seluruh orang tua, termasuk orang tua dari dan keluarga dari pihak korban. Hari ini puji syukur kepada Tuhan, akhirnya kita bisa bertemu kembali dari sekian pertemuan, dan hari ini kita bisa dengarkan aspirasi langsung dari kita punya keluarga dan masyarakat. Bapak-bapak sekalian, hari ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus yang hadirkan ketorang di dalam dunia ini, saya bicara sebenar-benarnya. Saya prinsip, saya bekerja datang di tanah Papua, saya kerja ikhlas dan tulus. Akan mendapat tanda satu dan heran berikutnya. Ya, saya akan berbicara. Saya mohon jangan nanti disela, karena harus ada pembuktian. Jadi saya akan bicara.
sekitar jam 11 siang terdengar isu ada pemalangan di perbatasan Uga-Buga. Kemudian saya dengan anggota pergi ke Uga-Buga. Di sana adik-adik sudah bubar, tidak ada. Kita balik ketemu dengan Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati bukan masuk ke rumah. Pak Bupati dalam kondisi keluar. Bertemu di situ, saya sampaikan tadi saya dari Uga-Buga. Tapi adik-adik sudah bubar. Kemudian saya mendahului dari Pak Bupati, kita kembali ke Polres. Sampai di Polres bukan anggota yang lapor, saya minta maaf, saya koreksi sedikit. Masyarakat yang lewat, Bapak ada yang buang tembakan, trek kuning buang tembakan di Mampia. Yang tadi sudah disampaikan, saya pikir dalam mobil, loh, tidak ada surat tugas saya perintahkan, tidak ada saya perintahkan anggota untuk melakukan pengawalan. Saya tinggalkan. Saya langsung kejar. Sampai di dekat gorong-gorong yang rusak di bawah. Kalau sebelah kanan Mama Angelina, sebelah kiri gereja. Di situ kita punya adik-adik sudah banyak baku lari dengan panah. Sempat saya singgah untuk Mama Angelina karena saya kenal dengan ada mama satu lagi dengan pemuda. Masalah ini masalah apa? Bapak tadi trek kuning lewat ada buang tembakan. Itu bahasa. Seterusnya saya sampaikan Mama kas masuk adik-adik orang semua. Biar saya sebagai Kapolres saya kejar. Lewat dari Gopoya, ketemu dengan satu trek kuning yang muat kayu. Itu jauh ke sana, di sekitar 170 berapa ke bawah. Adik-adik dari Gopoya kejar dengan motor. Saya sempat dipalang di atas ini dulu, di ujung Gopoya itu. Saya bilang saya Kapolres. Saya kejar sampai di sana, saya bilang kamu maju sudah, pergi ke arah kilo 100. Treknya tidak kuat untuk muat, mendahului karena muat kayu 7 kubik sekitar itu. Kemudian sampai di sana, karena dia tidak kuat saya harus mendahului. Kejadiannya tepat di yang trek dibakar. Begitu maju sampai di depan, kita punya adik-adik yang balik kejar trek kuning yang berapa trek ke depan itu balik langsung palang jalan. Minta maaf, saudara perempuan, kita tidak lihat. Karena saya posisi dalam mobil. Begitu saya injak rem mendadak, kalau saya tidak injak rem, adik-adik itu semua dapat tabrak. Karena turunan. Saya injak rem mendadak, trek dari belakang langsung tabrak saya punya mobil. Yang mobil abu-abu adalah mobil milik Kapolres. Saya tidak akan bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Itu trek saya, kendaraan saya lecet dari sebelah kiri. Trek menghindar tabrak. Saya lompat dari trek, adik-adik sudah keluar dengan parang dan panah. Langsung tikam sopir di depan saya. Itu posisi saya turun. Demi nama Tuhan saya tidak tambah, tidak kurang. Waktu di situ, saya balik muka dengan anggota di belakang ada yang jatuh. Itu di bagian atas, tempat dekat rata. Yang pemuda ada sekitar 10-15 orang itu, dorang pecah dua. Dorang lari ke atas. Ada video di sini. Video ini akan saya lihatkan untuk DPR. Pelaku penikaman, termasuk yang potong saya. Salah. Ada di sini. Kemudian adik-adik berontak harus potong yang di dalam trek itu kasih mati semua. Saya tidak mau. Saya bilang kakak Kapolres. Saya bagi. Kalau mau bilang buat tembakan, demi nama Tuhan, saya buat tembakan. Bukan saya, tapi saya punya anggota dengan saya. Tetapi buat tembakan tidak mengarah. Demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Saya kasih tahu. Kebenaran di tanah ini akan teruji. Buat tembakan peringatan itu tidak lama Kabak Tapem dengan yang lain datang. Saya lewat sebelum sampai di situ tidak ada mayat yang tergeletak. 417 meter di belakang kami. Kami sudah olah TKP dengan Polda. Kabak Tape masih ketemu. Kalau Lukas pakai, waktu kita turun ke bawah, kemudian saya lihat ada yang jatuh, saya angkat itu. Yang napas satu-satu, lubang di sini dapat tikam. Dari kita punya pemuda Gopoya. Saya kenal. Ada videonya. Saya naik ke atas, saya tanya. Di situ yang tadi bilang, saudara bilang, ada baku bicara. Saya bilang, Ade, itu di dalam kamu sudah tikam. Saya harus antar dia yang sudah napas satu-satu dengan yang jatuh dari motor. Saya tahu jatuh dari motor karena apa? Kita semua fokus di bawah, tiba-tiba bunyi di atas. Bunyi jatuh. Kita baku bahas, bahkan ada yang buang parang ke saya salah. Posisinya kami memang pegang senjata. Kita aparat pegang senjata. Tetapi saya tidak menembak orang tersebut. Ingat itu. Waktu baku tawar, anggota naik. Ada anggota kita. Komandan, sudah banjir darah dalam mobil. Harus segera, kalau tidak mati. Baku tahan saya dengan Kabak Tapem. Sudah, kalian
saya nanti sana saya harus turun sekaligus kejar mobil. Saya tidak kurang saya punya keterangan. Saya tinggalkan, saya kejar mobil. Itu mengapa saya tidak angkat dia bawa balik ke mafia. Karena apa? Korban pendatang dari sopir truk kuning ada di dalam mobil. Bapak orang lihat perawatan tuh? Pak Bupati juga lihat ada pasang infus tuh? Lubang. Begitu saya sampai di sana, anggota melapor komandan. Jarak 417 meter di belakang ada korban yang meninggal. Saya bingung. Saya minta kepada saudara perempuan dan juga yang sudah almarhum, kalau hari itu dia lewat dengan baju merah, siapa yang tidak lihat? Terus kita semua ada tolong yang dapat tikam di muka. Kami maju ketemu dengan Bapak dorang, ketemu dengan Pak Bupati, kita tunggu pasukan kita naik karena dia tidak bisa naik, adik-adik dorang sudah di jalan. Justru Bapak dorang yang duluan ke keluarga korban untuk bicara supaya tenangkan massa. Kemudian dari situ kita lakukan pertemuan-pertemuan. Saya mau sampaikan dari hasil pertemuan dari tim Polda datang pada hari Selasa. Kita lakukan olah TKP. Olah TKP ini terpaksa saya harus kasih tahu. Ini masih awal untuk disampaikan karena kita belum ada keputusan untuk menyampaikan. Yang pertama, pada saat kejadian, saya minta nanti setelah ini ada pemeriksaan terhadap, nanti didampingi oleh pengacara. Kita punya saudara perempuan dengan, pada saat itu ada dengan, kita punya saudara laki-laki meninggal. Ketemu dengan Kabak Papem, Lukas Wakei, sempat bercerita, pada saat itu juga ada laka lantas dengan orang ditikam. Di situ tidak sesuai dari Polda olah TKP. Kalau memang dia ditembak atau kena tembakan, kenapa pada saat itu dia masih berbicara dengan Pak Lukas Wakei dan Pak Ruben? Di TKP situ. Waktu kita ada urus laka lantas dengan yang dapat tikam itu. Duluan yang dapat tikam. Itu satu. Dan Pak Ruben dan Pak Lukas Wakei waktu turun dekat itu tidak ada mayat di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, setelah olah TKP itu kita pergi cek lagi dengan tim Polda di penemuan kita punya saudara yang meninggal yang tadi ada bapak punya anak dengan saudara-saudara yang baku dapat di jalan. Begitu ada di situ yang menjadi kebingungan, kalau memang dia kena tembakan sepanjang perjalanan mendekati TKP itu ada ceceran darah. Tapi ceceran darah itu terkumpul di tempat dia terbaring. Kalau dia jatuh dengan motor, ada bekas gesekan jatuh dengan motor. Ini tidak ada. Terus dari pihak Polda tanyakan, kenapa dari pihak keluarga tidak mau membuat laporan polisi sampai sekarang? Yang selanjutnya, dari pihak Polda mempertanyakan, kenapa untuk terang benderang kasus ini, kenapa tidak mau menghadirkan saksi untuk diperiksa? Kalau takut, kita punya pengacara orang Papua, masyarakat Papua banyak. Itu. Yang selanjutnya, ketiga oknum pelaku ini, saya sendiri yang tangkap dengan dibantu dari anak buahnya Pak Danim, Subsektor Siriwo, itu palang jalan, kita palang. Saya kejar sempat di 140 itu melewati, mereka ada. Tapi saya bilang, saya antar korban, saya tunggu kamu di kilo 1. Jadi begini, saudara-saudara. Ini permasalahan, sudah ada yang membuat tembakan, tinggal bagaimana kita para saksi hadir untuk menceritakan. Kemudian untuk Kepala Puskesmas Bomomani tidak boleh menolak surat resmi tertanda tangan atas nama negara untuk pemeriksaan bekas luka. Apakah peluru masih bersarang di dalam? Ataukah memang itu luka karena perkenan peluru? Itu operasional yang harus dijalani. Saya sendiri bingung kenapa ada mayat sementara, ada korban sementara yang kita lewat di situ tidak ada korban. Jadi ini posisi korban ini seperti apa? Begitu. Karena tim kedua yang turun, yaitu Bapak Kabak Ops dengan truk Dalmas itu, turun sudah bertemu di situ.
Jadi kita nih bingung, penembakan di saat yang mana yang kena. Dan saya minta saudara perempuan harus jujur. Nanti didampingi oleh DPR atau didampingi oleh pengacara, harus. Karena saudara perempuan dengan kita punya almarhum jenazah ini, korban ini, masih sempat bicara dengan Pak Lukas Wakei dan Pak Ruben. Ya. Pada saat kita lagi tangani itu, yang ditikam dengan yang jatuh dari motor di atas. Lalu siapa yang menembak? Begitu. Saya sempat berpikir, makanya saya minta keterangan. Karena banyak informasi yang ngasih tahu, bahkan hari itu saudara perempuan sempat dengan dia melakukan pengejaran terhadap truk kuning sampai lewat ke depan lagi. Apakah dia ditembak di depan atau tidak, itu harus bicara jujur. Supaya kita ini semua bisa tahu. Saya bingung. Kalau misalnya saya melakukan hari ini, saya taruh pangkat dengan jabatan. Tapi saya dalam video ini saya turun dari bawah, dari jalan bawah itu, dari truk yang terbakar, naik urus laka lantas di atas. Lalu tiba-tiba 417 meter ke sana ada korban yang terbaring yang sebelumnya tidak ada, lalu tiba-tiba sampai kilo 100 ada korban yang terbaring, itu bagaimana? Begitu. Jadi saya minta keterbukaan. Kalau memang anggota panitia yang buat tembakan lalu kena, bicara jujur. Datang, periksa. Demi nama Tuhan Yesus. Saya bapak yang mau majelis gereja. Saya bingung. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Permintaan dari pimpinan Polda, Bapak Don sudah sampaikan bahwa hadirkan dorang. Saya sampaikan kembali. Tetapi permintaan dari pimpinan Polda, kita analogi dengan orang pencuri ayam. Pencurinya ada pegang ayam. Minta maaf, saya tidak bilang kita punya saudara nih bagaikan ayam. Tidak. Ya jangan sampai salah pikir. Orang pencuri ini bawa barang curian ini dia pegang. Lalu yang punya rumah yang dicuri ini ada. Tapi saksi melihat inilah, saksi inilah yang kunci. Makanya harus jujur bicara. Itu yang bikin terang kasus. Terhadap 3 oknum pelaku saat ini diperiksa mendalam, termasuk 17 sopir ada itu diperiksa. Mereka sudah mengaku bahwa mereka dipalang 3 kali oleh adik-adik pemuda yang mabuk di Gopoya, mereka buat tembakan. Nah tinggal kita yang melihat apakah tembakan itu mengarah ke orang itu, atau seperti apa. Kalau saksinya itu kunci, kemudian dari Kepala Puskesmas Pomomani dan Mantri yang tangani pertama memberikan keterangan dalam surat permintaan visum lengkap, saya laporkan. Begitu, itu yang perlu saya sampaikan buktinya. Sehingga setelah pertemuan ini saya minta dari keluarga korban buat laporan dengan saksi yang langsung dengan dia, termasuk Pak Lukas Wakei dan Ruben sudah diminta keterangan. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.